Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholatan wassalamu ba'du. Mari anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan keluar kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Selamat siang anak-anak. Siang semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru periksa kehadiran dulu ya. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Tiga. Anu, Bias, Via. Ya, kita doakan anak-anak kita, teman-teman kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah diberikan kesehatan. Yang sempat hadir, mudah-mudahan disempatkan oleh Allah. Ajar-ajar kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa untuk kita, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemuliaan di dunia dan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Sebelum saya lanjutkan, mari anak-anakku berdiri semua. Ganda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban dulu. Pancasila dasar negara, mereka dimakmur semua. Berikan satu, ayo maju, kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, kalian sudah tahu coding ya? Apa coding? Coding artifisial. Apa? Coding artifisial. Instruksi atau bahasa pemrograman nanti di tingkat lanjutannya. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada. Ada di bawah. Jadi berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer, ya, komputer,
Ya, berpikir seperti komputer, sistematis. Nah, tujuan pada pembelajaran ini, kalian diharapkan memahami konsep berpikir komputasional, menerapkan dekomposisi atau memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, nanti kita akan belajar itu. Gimana cara menyelesaikan masalah yang besar supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi atau dipecah-pecah menjadi kecil-kecil dulu masalahnya. Seperti apa nanti kita belajar. Ini saat kalian bangun tidur, bangun pagi, apa yang kalian lakukan di rumah? Ya, ya, beribadah, membersihkan tempat tidur, mandi, menyelesaikan sesuatu yang belum selesai sebelum tidur, ya, atau membereskan apa yang perlu dibereskan. Dari itu semua coba kita pikirkan, bagaimana cara menyelesaikan semua itu dengan baik? Apa semua dikerjakan bersama-sama? Ya, tidak. Pasti berurutan, diselesaikan satu persatu. Mengapa kita perlu berpikir logis dalam menyelesaikan masalah sehari-hari? Ya. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah sehari-hari? Ketika lapar, gimana? Langsung makan. Masak dulu ya. Gimana caranya masak, gimana caranya makan, dan sebagainya. Coba nih saksikan video yang akan saya tampilkan. Dengarkan ya tanpa bersuara supaya suaranya terdengar. Pengenalan computational thinking. Hai teman kecil, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang merupakan jeli dan melihat kata komputasi di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jika buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membahas gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Dari penjelasan tadi sudah ada gambaran ya, gimana cara berpikir komputasional ya? Sudah? Jadi diambil yang berurut dan mudah, efisien, sehingga cepat selesai. Seperti itu ya. Ada orang yang mau turun di restoran, ada yang mau di hotel, dan terakhir museum. Yang ditaruh di bagian terakhir powernya siapa? Yang mau turun di mana? Yakin museum. Yang mau turun? Di restoran. Taruh terakhir. Berarti yang paling bawah yang turun di museum. Di atasnya yang di hotel, paling atas yang turun di restoran. Jadi ngambilnya nanti dari atas, yang terakhir lah. Gitu ya. Itu namanya berpikir komputasional. Paham ya? Cara memasak mie. Ini ada cara komputasionalnya. Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini saya mau masak mudah dan enak. Ini saya udah siapkan 2 bungkus mie instan. Dan sekarang kita langsung Ini cara memasak mie. Kita rebus mie-nya sampai 3/4 matang ya. Dia udah sampai mau matang karena nanti kan mau dimasak lagi. Dan ini kita rebus. Kalau misalkan udah 3/4 matang, kita langsung angkat aja mie-nya, lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Dulu siap. Siap. Dan dulu siap.
dimasak dulu supaya agak matang. Kemudian bumbunya sama sayurnya. Pak, kenapa kok tidak dibarengkan, Pak? Kan biar cepat, malah lebih lama. Dan nunggu apa? Nunggu minyak matang dulu. Nanti sayurnya keburu terlalu masak nggak enak. Ya, nanti bumbunya gosong, kan nggak enak. Jadi harus bertahap, minyak dimasak dulu supaya agak matang. Kemudian bumbu sayur kalau sudah siap baru apa kan? Dituang, dicampur. Kalau sudah tercampur, diangkat, disajikan. Begitu ya. Sekarang ini proyeknya diskusi dengan kelompok. Ditulis pada buku. Langkah-langkah membuat mie tadi apa dulu? Ketua kelompoknya yang nulis. Yang lain memberi saran, diskusi. Ayo, apa dulu? Ditulis. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Ayo diskusi. Kalau perempuan hafal cara masak. Berdiri semua. Kita berdiri dulu. Yo, berdiri dulu. Saya dah bosan. Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Saya dari LKPD ya, proyek LKPD. Apa proyeknya? Kalian tahu ke arah Jarum Jam? Tahu. Jarum Jam itu putar ke mana? Ke kanan. Ya. Ini saya ada proyek. Nanti didiskusikan dengan kelompok mana letak yang benar supaya bergerak searah jarum jam. Dan juga ada di sini pasangan S. Pasangannya apa di sini? Ya, S pasangannya H, L pasangannya O. Mana L, O. Nah, yang kosong ini juga diisi ya. Nah, saya kasihkan LKPD. Ini diskusi langsung sama kelompoknya. Diskusi sama kelompoknya. Ya. Ayo diskusikan dengan kelompok. Coba diisi. Langsung diskusi. Yang pertama
silakan ke depan. Itu bisa. Apa juga apa isinya? Silakan. Hasil dari diskusi kelompok diskusi kelompok berikutnya adalah kesimpulan. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya biar sama-sama tahu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah. Kita membagi masalah menjadi beberapa bagian kecil. Namanya dekomposisi. Lalu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Seperti tadi ya, menyelesaikannya gimana supaya memperarah jarum jam. Diambil gambar yang satu persatu. Tidak dinempel sekali ya, tapi satu persatu. Terus setelah ini refleksi apa yang kita pelajari hari ini tentang cara berpikir apa? Logis, sistematis, apa? Komputasional. Apa manfaat menyusun langkah-langkah dengan benar dalam kehidupan supaya bisa menyelesaikan masalah secara efektif. Apa manfaatnya? Supaya menyelesaikan masalah secara efektif. Bagus. Ya. Komponen berpikir komputasional. Pertama kita sudah belajar dekomposisi. Tadi ada pola juga sebenarnya, tapi itu akan dipelajari pertemuan berikutnya. Akan belajar pengenalan pola abstraksi dan algoritma. Udah, sekian. Terima kasih untuk pembelajaran KKA. Di rumah apa yang akan kita lakukan pertemuan berikutnya yaitu tentang pola, cara memasang-masangkan kayak yang tadi ya, cara memasang-masangkan. Mari kita akhiri doa bersama Bapak Ketua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.